Halo para pemburu kehormatan dan penggemar fiksi ilmiah. Hari ini kita tidak hanya membahas film, kita akan membedah evolusi sebuah legenda. Predator, Badlands, film terbaru dari waralaba Predator siap menghantam bioskop 7 November 2025. Dan Trachtenberg, sutradara brilian di balik Prey, kembali memegang kendali, menjanjikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar aksi berdarah. Ini adalah janji kisah yang lebih personal, lebih menyentuh, dan yang paling penting, penuh dengan analisis karakter yang mendalam. Badlands memperkenalkan kita pada Dek, seorang predator muda yang memegang peran sentral, sebuah anomali dalam sejarah franchise ini. Dek adalah putra kepala suku Yautja, ras pemburu luar angkasa yang terobsesi pada kekejaman dan kehormatan. Namun, Dek membawa luka batin yang mendalam. Ia direndahkan oleh ayahnya, dicap lemah dan kurang kompeten. Ini adalah titik awal yang krusial. Film ini segera menempatkan kita pada konflik internal, bukan konflik eksternal semata. Analisis psikologis Dek sangat penting di sini. Dia adalah produk dari lingkungan yang sangat toksik, di mana harga diri diukur dengan darah dan trofi. Kegagalan membuktikan diri di mata ayahnya bukan hanya kekecewaan, tetapi ancaman terhadap eksistensinya dalam struktur sosial Yautja yang kaku. Come to the most dangerous planet in the universe. Budaya Yautja yang selama ini kita kenal adalah manifestasi dari maskulinitas toksik kosmik. Kehormatan diukur dari jumlah tengkorak yang dikumpulkan. Bagi Dek, kegagalan membuktikan diri adalah aib yang tak terampuni. Tekanan dari sang ayah bukan hanya sekedar motivasi, tetapi rantai yang mengikat jiwanya. Untuk memutus rantai ini, Dek harus menjalani perburuan yang mustahil. Misi Dek membawanya ke planet Gena yang dijuluki planet kematian. Targetnya, Kalisk, monster legendaris yang ditakuti bahkan oleh sukunya sendiri karena keganasannya. Kalisk di sini berfungsi sebagai simbol. Ini adalah perwujudan ketakutan dan keraguan diri Dek. Menaklukkan Kalisk berarti menaklukkan trauma dan keraguan yang ditanamkan ayahnya. Ini adalah perjalanan yang sangat pribadi, sebuah quest yang lebih bersifat spiritual daripada fisik. Perjalanan Dek tidak mudah. Ia harus berjuang dengan keterbatasan senjata, mungkin sebagai hukuman atau bagian dari ujian, dan terus dihantui luka batin dari ayahnya. Ini memaksa Dek untuk beradaptasi, untuk berpikir, bukan hanya bereaksi. Kekuatan sejati seperti yang mulai ia pelajari bukanlah tentang kekerasan yang membabi buta, melainkan fleksibilitas dan strategi yang diajarkan oleh Tia. Inti emosional film ini terletak pada pertumbuhan pertemanan mereka. Melalui Tia, Dek belajar arti keberanian sejati yang berbeda dari definisi Yautja. Ia belajar empati, sebuah konsep yang asing bagi rasnya. Mereka saling mengubah satu sama lain. Dek, sang predator, menemukan kemanusiaan melalui hubungannya dengan android yang rusak. Ini adalah kontradiksi indah yang menjadi jantung narasi. Film ini dengan cerdik membalikkan pandangan Dek yang awalnya melihat Tia dan Tessa sebagai alat atau sintetis. Badlands justru menampilkan bagaimana kedua karakter perempuan ini memegang kunci arah perjalanan, strategi, dan bahkan moralitas. Ini adalah subversi cerdas terhadap ekspektasi franchise. Mereka bukan pelengkap, mereka adalah pusat kecerdasan. Pesan feminisme di sini mengalir secara organik. Kekuatan mereka tidak datang dari kekuatan fisik predator, tetapi dari kecerdasan, ketahanan moral, dan kemampuan untuk memimpin. Dalam dunia yang didominasi oleh perburuan maskulin,
Tia dan Tessa menawarkan keseimbangan yang sangat dibutuhkan, menunjukkan bahwa kepemimpinan dan nilai moral seringkali datang dari sumber yang paling tidak terduga. Tia, meskipun cacat fisik, memiliki ketahanan mental yang jauh melampaui predator muda yang sombong. Tessa, meskipun dingin, mewakili kecerdasan strategis yang diperlukan untuk bertahan melawan ancaman korporat yang tak terlihat. Tia, meskipun cacat fisik, mewakili kecerdasan strategis yang diperlukan untuk bertahan melawan ancaman korporat yang tak terlihat. Here, you're not the predator. Dan sekarang, mari kita bahas elemen yang paling menarik dan berpotensi menjadi plot twist terbesar dalam film ini. Deskripsi adegan menyebutkan pengungkapan identitas makhluk kecil menyerupai monyet yang sejak awal mengikuti Dek dan Tia. Ini bukan sekedar kejutan naratif, ini adalah bom moral yang siap meledak. Mengapa makhluk ini penting? Jika ini adalah makhluk yang seharusnya diburu oleh Yautja, atau jika ia memiliki koneksi tak terduga dengan Kalisk atau Gena, pengungkapannya akan memaksa Dek membuat pilihan definitif. Apakah ia akan kembali ke dogma predator yang kejam, atau merangkul empati dan kemanusiaan yang baru ia pelajari dari Tia? Pengungkapan ini mungkin menjadi ujian akhir bagi Dek. Spekulasi kami mengarah pada skenario di mana makhluk ini adalah kunci naratif yang mengikat tema empati dan identitas. Bayangkan jika makhluk ini ternyata adalah anak dari Kalisk yang perburuannya akan menjadi pembunuhan yang tidak perlu, atau jika makhluk ini adalah makhluk yang dikirim oleh ayahnya untuk menguji Dek, memaksa Dek untuk memilih antara membunuh makhluk tak berdaya demi kehormatan palsu atau melindunginya demi nilai-nilai yang lebih tinggi. Jika makhluk ini ternyata memiliki kecerdasan dan kesadaran, itu akan menantang seluruh filosofi perburuan Yautja. Pengungkapan ini akan memberikan dimensi emosional baru pada perjuangan Dek dalam menentukan siapa dirinya sebenarnya, pemburu tanpa hati atau individu yang mampu merasakan empati. Well, good luck with your journey. Predator. Badlands melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan waralaba ini, menempatkan Predator sebagai tokoh utama yang memiliki konflik batin dan pencarian jati diri. Ini adalah cerita tentang identitas, penerimaan, dan bagaimana hubungan yang tidak terduga dapat berkembang di tengah kekerasan dan perbedaan kosmik. Badlands bukan sekadar film aksi sci-fi. Ini adalah kisah yang memberikan nafas baru bagi franchise Predator, menawarkan kedalaman karakter yang luar biasa dan dinamika yang kuat antara Dek, Tia, dan Tessa. Dengan visual menawan, narasi emosional, dan janji plot twist yang mengubah segalanya, Badlands adalah tontonan wajib. Jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda siap melihat Predator versi yang lebih manusiawi? Like, share, dan subscribe untuk analisis film mendalam lainnya. Do you hunting?